Selamat datang di ASN Berbicara. Tempat kita ini akan membahas nilai-nilai kebangsaan, pendidikan, dan inspirasi generasi muda Indonesia. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, bersama saya telah hadir para narasumber kita. Sebelum kita masuk dan ngobrol-ngobrol tentang rasa cinta tanah air dan bangsa, mungkin bagusnya kita perkenalan diri dulu kali ya. Saya izin perkenalan diri dulu ya, para narasumber. Perkenalkan, nama saya Syabanu Paramiswari, akrab dipanggil Yuswa. Saya asal Makassar, penempatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Nah, karena saya udah perkenalan diri, mungkin kita langsung lanjut ke narasumber-narasumber kita ya. Pertama, mungkin saya minta ke Mbak Indah perkenalan diri, terus kemudian dilanjutkan ke Mas Arif, Mas Zarif, dan terakhir Mas Rahmat ya. Silahkan Mbak Indah. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Indah Aulia. Saya asal dari Makassar juga. Sekarang penempatan saya di Pengadilan Agama Maros. Terima kasih. Halo kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif, saya berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Untuk saat ini saya ditugaskan di Satuan Kerja Mahkamah Syariah Blangpidi, Aceh Barat Daya. Salam kenal kawan-kawan semua. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Zadif Syafikto. Saya berasal dari Sumatera Barat dan saat ini saya ditempatkan di Mahkamah Syariah Simpang 3 Redlong. Salam kenal semuanya. Halo, selamat siang. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat, penempatan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Domisili saya orang Banjarmasin. Salam kenal, salam hangat. Salam kenal dan salam hangat buat kakak-kakak dan narasumber kita. Nah, kita mungkin langsung aja ya, masuk ke tema pembahasan kita kali ini. Karena tentu saja para pendengar podcast kita ini akan sangat tertarik ya tentang tema kita ini. Nah, jadi kan tema kita ini, Mas dan Mbak, rasa cinta tanah air dan bangsa. Kita mungkin akan bagi podcast ini ke dalam beberapa segmen. Ada kurang lebih 5 segmen ya. Kita mau bahas berurut dulu ini. Yang pertama kita mau bahas tentang apa sih itu cinta tanah air. Nah, menurut para narasumber, mungkin bisa dijelaskan nih secara singkat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan cinta tanah air dan bangsa. Kayaknya bagusnya saya mulai dari Mas Rahmat dulu kali ya. Silakan Mas. Oh, oke, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Kalau menurut saya, cinta anak air itu ya peduli sama lingkungan sekitar. Nggak harus teriak NKRI, harga mati. Tapi cukup nggak buang sampah sembarangan dan jaga alam Indonesia yang luar biasa ini. Oke, menarik ya yang Mas Rahmat bilang kan banyak banget nih yang suka teriak NKRI harga mati, tapi buang sampah masih sembarangan ya, mengotori Indonesia gitu. Nah, kalau tadi Mas Rahmat udah bilang tentang NKRI harga mati, saya juga mau dengar kalau menurutnya Mas Zari, cinta tanah air itu apa sih dari perspektifnya Mas Zari? Oke, Mbak. Kalau menurut saya, cinta tanah air itu yaitu dengan cara menjaga budaya. Kita tuh punya ratusan tradisi yang luar biasa kan. Sayangnya malah banyak yang lebih kenal budaya luar. Nah, tugas kita sebagai generasi muda, yaitu kita dengan mengangkat lagi kekayaan lokal itu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, thank you Mas Zari. Kalau tadi udah di Mas-Mas yang ganteng, saya sekarang ke Mbak yang cantik ya. Mbak Indah, kalau menurutnya Mbak Indah cinta tanah air itu bagaimana sih? Kalau menurut saya, cinta tanah air itu bukan hanya soal perasaan, tapi juga kesadaran akan sejarah. Kita ini hidup dari perjuangan yang gak mudah. Menghargai itu adalah salah satu bentuk cinta. Oke, thank you Mbak Indah. Singkat tapi sangat mengena gitu ya. Terakhir, kalau menurutnya Mas Arif, gimana itu, Mas? Ya oke Mbak Miswa, mungkin menarik nih pembahasannya itu apa itu cinta tanah air. Mungkin sering kita dengar istilah kata yaitu cinta. Apa sih itu cinta? Menurut saya sendiri yaitu cinta yaitu
rasa memiliki, rasa menjaga, atau rasa merasa tersakiti jika yang kita cintai itu terlukai. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air itu tidak hanya dalam ucapan, tetapi juga melalui tindakan. Seseorang itu memiliki ikatan emosional dengan negara, sehingga menimbulkan rasa mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Menurut saya itu, Mak Miswar. Oke, thank you Mas Arif. Sangat dalam ya. Berawal dari kata cinta itu merasa tersakiti kalau misalnya sesuatu yang kita cintai itu tidak diperlakukan dengan baik ya. Nah, kalau kita tadi udah bahas ya tentang cinta tanah air dan para narasumber itu punya perspektif yang kurang lebih sejalan ya satu sama yang lain. Sekarang kita nih mulai masuk ke segmen 2. Kita tahu Indonesia kan merupakan negara yang sangat beragam. Terus kita tahu juga Indonesia itu punya ideologi yakni Pancasila. Nah, sekarang yang mungkin para generasi muda mau tahu sebenarnya emangnya ini Pancasila itu relevan dengan keberagaman. Nah, makanya mungkin kita bakal bahas tentang relevansi Pancasila dan keberagaman. Saya mungkin ke Mbak Indah yang tadi sempat mention tentang sejarah gitu ya. Menurutnya Mbak Indah, bagaimana nilai cinta tanah air itu bisa tercermin dalam Pancasila khususnya dalam konteks keberagaman kita? Silakan Mbak Indah. Pertanyaan yang bagus. Menurut saya, Pancasila adalah dasar negara yang sangat relevan dalam hal ini, khususnya sila ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kan merupakan negara kepulauan ya, yang mempunyai wilayah yang sangat luas, suku bangsa, budaya, agama, dan ras yang beragam. Justru di sini peran Pancasila hadir dalam keberagaman tersebut, di mana Pancasila sebagai pedoman dasar hidup yang mempersatukan kita sebagai masyarakat yang hidup dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, thank you Mbak Indah. Tadi katanya ya sangat dalam ya yang Mbak Indah sampaikan itu. Nah, sekarang berarti kita mungkin udah ada gambaran sedikit ya tentang relevansi Pancasila dan keberagaman dari budaya Indonesia. Nah, sekarang kita mungkin bisa lanjut ke segmen berikutnya ya, tentang bagaimana sih bentuk cinta tanah air di era modern. Kalau menurutnya Mas Zaris, itu bagaimana untuk kita ini sebagai generasi muda? Bagaimana sih bentuk nyata cinta tanah air yang bisa kita lakukan? Oke, menurut saya banyak sekali bentuk cinta tanah air yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda di era modern. Yang pertama misalnya menggunakan dan mencintai produk lokal. Kita sebagai generasi muda bisa menggunakan produk-produk lokal yang contohnya seperti pakaian batik kan, yang mana nantinya bisa meningkatkan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu dengan menjaga kejujuran dan integritas kita. Dan yang ketiga yaitu tidak menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Pada saat ini banyak sekali berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial. Jadi kita sebagai generasi muda yang menggunakan media sosial harus bijak untuk menyebarkan info-info, dan itu merupakan salah satu bentuk cinta tanah air kita. Yang keempat yaitu aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Dan ini merupakan bagian dari warisan budaya kita, yaitu bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Terima kasih, Mbak. Oke, thank you Zarif atas eh, saran-sarannya mungkin yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda terutama. Jadi kalau yang bisa saya highlight dari pernyataannya Mas Zarif tentang bentuk nyata yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda, salah satunya itu ada menggunakan dan mencintai produk lokal. Nah, kita ini kan di era sekarang ini tentu saja cukup banyak menggunakan produk-produk ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa produk lokal juga tidak kalah bersaing. Nah, yang harus kita sadari sebagai generasi muda, produk lokal juga sudah bisa bersaing loh dengan produk-produk high end. Dan
itu sebagai bentuk nyata dari kita semua, sebagai bentuk nyata dari cinta tanah air kita terhadap produk lokal anak bangsa kita sendiri. Nah, kalau tadi kita sudah bahas terhadap bentuk nyata cinta tanah air, sekarang kita mau ke hal yang sedikit lebih mendasar. Seberapa berpengaruh peran pendidikan terhadap menumbuhkan cinta tanah air dalam diri seseorang, terutama di generasi muda. Kalau tadi kita udah nanya Mbak Indah, udah nanya Mas Zarif, sekarang saya mungkin mau ke Mas Arif. Kalau menurutnya Mas Arif, pendidikan baik formal dan non formal itu dalam membentuk rasa cinta tanah air itu seberapa berpengaruh sih, Mas? Silakan. Baik, Mbak Miswa, pertanyaan yang menarik. Menurut saya sendiri, pendidikan itu sangat penting dalam membangun dan memperkuat sikap cinta tanah air tersebut. Tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter. Hal itu dapat kita lihat dan saya sendiri mengalami yaitu pada saya di bangku persekolahan, yaitu saya mengalami pergeseran kurikulum, yaitu dari kurikulum 2006 sampai ke 2013, yang dalam kurikulum 2013 intinya yaitu menekankan pendidikan karakter. Hal itu merupakan fokus utama dari Kemendikbud itu sendiri. Sikap cinta tanah air bukan hanya tentang rasa kasih terhadap tempat kelahiran, tetapi juga tentang tindakan nyata yang menunjukkan komitmen untuk memajukan dan melindungi negara. Sikap cinta tanah air ini juga dapat ditumbuhkan melalui keluarga terdekat dan masyarakat, karena sejatinya madrasah utama anak itu yaitu keluarganya sendiri. Oleh karena itu, maka kita harus menumbuhkan sikap rasa cinta tanah air itu sedari dini. Mungkin itu, Mbak. Oke, thank you Mas Arief yang sudah menjawab ya tentang seberapa penting pendidikan baik formal maupun non formal terhadap menumbuhkan sikap cinta tanah air. Nah, menarik banget nih yang Mas Arief sempat sampaikan. Katanya madrasah pertama anak itu adalah orang tua atau keluarga. Jadi sangat penting ya untuk kita sebagai generasi muda nanti kemudian ketika memiliki anak mungkin ataupun memiliki adik, kita bisa menumbuhkan sikap cinta tanah air itu sedari dini karena seperti kita menumbuhkan sikap cinta tanah air dari kecil, pastinya anak-anak itu bisa terbangun terus dan bertumbuh sikap cinta tanah airnya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas banyak hal ya, mungkin di segmen terakhir ini kita mau tahu pesan-pesan untuk generasi muda. Terakhir mungkin mau ke Mas Rahmat ya. Menurutnya Mas Rahmat, apa sih Oke, pesan-pesan yang Mas Rahmat bisa berikan ke generasi muda agar mereka ataupun kita ini bisa terus mencintai tanah air secara nyata? baik, terima kasih banyak Mbak atas kesempatannya. Mungkin pesan saya sederhana dan sedikit. Ya, jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia bukan karena kata-kata, tetapi karena tindakan. Seperti yang dikatakan oleh beliau Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Begitu pula kata Pak Gus Dur berkata, Indonesia bukan hanya tanah tapi juga perasaan. Jadi cintalah Indonesia dengan belajar sungguh-sungguh berbuat baik, jujur dan tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan. Terima kasih Mbak. Oke, thank you Mas Rahmat Hidayat. Closingnya sangat-sangat bagus ya pesannya untuk para generasi muda, untuk kita-kita semua ini. Saya sangat berterima kasih kepada narasumber atas waktunya dan penjelasan yang sangat luar biasa. Saya juga mau mengajak para generasi muda, sobat podcast, mari kita rawat rasa cinta tanah air, bukan hanya saat 17 Agustus, tapi setiap hari lewat pikiran, tindakan, dan sikap cinta tanah air. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap mencintai Indonesia. Thank you, Mas, Mbak. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama, Kak. Oke.